Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Handayani dari Universitas Samudra Langsa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saat ini, saya sedang melaksanakan kegiatan KKN tematik dengan tema Edukasi Pencegahan COVID di Era New Normal. Hingga sampai saat ini, COVID-19 masih menjadi permasalahan di berbagai belahan negara karena belum ditemukannya vaksin ataupun obat untuk menyembuhkannya. Di Indonesia sendiri, kita tengah memasuki era new normal atau kenormalan baru dengan membiasakan disiplin untuk mencegah penyebaran virus corona. Disiplin diri yaitu dengan physical distancing, cuci tangan teratur hingga memakai masker, dan berjaga-jaga jarak hingga sekitar kurang lebih 1 meter. Banyak mitos atau fakta masker yang beredar di masyarakat. Agar tidak keliru, berikut saya informasikan seputar penggunaan masker yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama yaitu mitos tak perlu pakai masker jika tidak sedang sakit. Faktanya, meski saran tersebut berlaku di awal masa pandemi, namun di era new normal ini sudah tidak valid lagi, karena Pusat Pengendalian atau Pencegahan Penyakit menghimbau agar setiap orang, termasuk orang-orang yang merasa sangat sehat, tetap harus menggunakan masker jika berada di area publik seperti kantor, swalayan, restoran, dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penularan virus corona yang dapat dengan mudah menyebar melalui pernapasan ketika orang yang terinfeksi tersebut berbicara ataupun batuk maupun bersin. Masker pun menjadi lapisan perlindungan tambahan yang wajib dikenakan seperti masker kain. Masker kain memiliki efektivitas menangkal virus corona sebesar 70%. Namun, tetap harus memenuhi protokol kesehatan lainnya, seperti jaga jarak dan menjaga kebersihan diri. Yang kedua yaitu mitos harus menggunakan masker bedah. Faktanya, tak perlu menggunakan masker bedah karena jenis masker tersebut sebaiknya diperuntukkan bagi para medis. Sementara masyarakat umum bisa mengenakan masker kain. Masker kain juga dapat membantu mengurangi penyebaran COVID-19. Bukan hanya itu, masker ini pun mudah ditemukan, bahkan dapat dicuci dan digunakan kembali. Selain itu, kita juga bisa membuatnya sendiri. Akan tetapi, pastikan masker kain terdiri dari 3 lapis sesuai dengan rekomendasi dari gugus tugas COVID-19. Yang ketiga yaitu mitos masker yang longgar juga dapat berfungsi dengan baik. Faktanya, hal tersebut keliru, sebab masker yang longgar memungkinkan pernapasan keluar ataupun menyebar. Oleh sebab itu, masker pun harus pas dan nyaman saat dikenakan. Pastikan masker sepenuhnya menutupi area mulut, hidung, sampai ke dagu untuk membantu mencegah keluarnya pernapasan. Akan tetapi, masker tersebut juga harus membuat kita tetap bisa bernapas. Suatu penelitian menyatakan bahwa penggunaan masker haruslah pas dan harus sesuai dengan kontur wajah agar dapat melindungi dengan maksimal. Yang keempat yaitu mitos tak ada aturan khusus mengenai cara pakai masker. Faktanya terdapat aturan khusus mengenai cara pakai masker yang tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Berdasarkan saran WHO, sebelum menggunakan masker, cucilah tangan terlebih dahulu dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Kemudian, periksalah masker dan lihat apakah ada kerusakan ataupun yang kotor. Jika tidak ada, kenakanlah masker yang sesuai dengan wajah tanpa adanya celah di samping. Jangan pula menggunakan masker di bawah hidung. Perhatikan masker menutupi mulut, hidung, dan dagu. Hindari menyentuh masker karena bisa saja terjadi transfer virus. Sementara, apabila telah selesai mengenakan masker, cucilah tangan terlebih dahulu sebelum melepaskannya. Lalu lepaskan masker pada bagian karet di telinga belakang atau dari tali belakang kepala dan jauhkan dari wajah. Jangan melepaskan atau menyentuh bagian depan masker. Selanjutnya, kamu bisa mencuci masker untuk digunakan kembali. Jangan lupa untuk mencuci tangan setelah melepas masker. 5. Mitos masker kain bisa digunakan seharian. Faktanya, masker kain tidak disarankan untuk dipakai lebih dari 4 jam karena dikhawatirkan virus ataupun kotoran telah banyak menempel. Selain itu, lembabnya masker karena pernapasan juga bisa mengurangi keefektifannya. Oleh sebab itu, kita perlu membawa masker cadangan agar dapat dengan mudah menggantinya.
Karena mengganti masker, pastikan masker kain yang digunakan sebelumnya disimpan di kantong khusus dengan benar. Yang keenam, yaitu mitos cuci masker kain cukup dengan air saja. Faktanya, masker harus dicuci dengan sabun atau deterjen, dan lebih baik menggunakan air panas, bukan air dingin, setidaknya sekali sehari. Dan ini dilakukan untuk membuat virus dan kotoran keluar dari kain. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit menyatakan bahwa berbagai jenis virus bisa mati pada suhu air di atas 75 derajat Celcius yang dicampur dengan produk pembersih rumah tangga. Selanjutnya, setelah mencuci, keringkanlah masker di bawah sinar matahari. Tak hanya masker, pakaian yang dikenakan untuk keluar rumah juga sebaiknya kita segera cuci.